Pemirsa, ratusan warga berunjuk rasa menolak penerapan PPKM darurat di Bandung, Jawa Barat. Mereka menilai penerapan PPKM tidak berdampak pada penurunan COVID-19. Massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan ojek online serta pedagang berunjuk rasa menolak PPKM darurat di Balai Kota Bandung. Massa meneriakan tolak PPKM darurat karena dianggap tidak berdampak pada pengendalian COVID-19 dan justru menyengsarakan masyarakat. Para demonstran mengungkapkan PPKM telah merampas hak hidup masyarakat dan mematikan perekonomian warga. Seorang bapak dan anak tercebur sumur sedalam 13 meter di Magelang, Jawa Tengah. Atas kesigapan petugas damkar, keduanya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Inilah detik-detik proses evakuasi anak dan bapak yang tercebur sumur sedalam 13 meter. Korban yang pertama dievakuasi tim pemadam kebakaran adalah Hanifah, berusia 10 tahun. Kemudian ayahnya Hermanto, berusia 50 tahun. Bapak dan anak ini berhasil dievakuasi dalam waktu 30 menit. Keduanya selamat, namun kondisi mereka lemas. Kejadian yang menimpa dua warga Rejomulyo, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah ini bermula saat sang anak Hanifah bermain sepeda di sekitar sumur kemarin sore. Hanifah terpeleset hingga tercebur sumur. Melihat anaknya tercebur, Hermanto mencoba menolong dengan alat seadanya. Karena tidak kuat, Hermanto justru ikut terperosok. Warga yang mengetahui kejadian pun langsung melapor ke petugas pemadam kebakaran setempat. Anak Hanifah menaiki sepeda ontel dan berhenti di pinggir bibir sumur, lalu tergelintir karena penutup bibir sumur itu tidak tinggi dan terbuat dari batu bata yang ditata, jadi nggak kuat. Kedua korban bapak dan anak ini kemudian dibawa ke RSUD Tidar Magelang dan kini masih menjalani perawatan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pencarian bantuan sosial tunai bagi warga Jakarta sudah dimulai sejak Senin kemarin. Namun pencairan bansos menimbulkan antrian di sejumlah bank DKI. Salah satunya di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Warga Jakarta penerima bantuan sosial tunai diimbau untuk memanfaatkan layanan transaksi non-tunai untuk menghindari antrian di ATM Bank DKI. Meski demikian, sejumlah warga terpaksa tetap mendatangi kantor Bank DKI lantaran mengalami kendala pencairan bantuan sosial. Salah satunya di kantor Bank DKI yang berlokasi di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat ini. Warga mengantre sejak pagi untuk mengurus masalah pada kartu ATM ataupun kendala penarikan bansos tunai lainnya. Antrian terpantau cukup tertib. Warga menggunakan masker dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Ya, masalah waktu saya ngambil di Kelurahan Bungur itu ada saldo 600.000. Pas saya mau tarik ini nggak keluar di ATM, nggak keluar duit. Nah, saya nyoba lagi di yang tempat yang lain gitu kan, di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran. Itu sama juga nol. Berhubung ini ATM-nya saya hilang, jadi kan saya juga mau lapor juga. Oh, berarti ini iya, saya udah laporan polisi ya sudah kehilangan. Oke. Ini berarti ngambil manual? Manual, iya. Bantuan sosial tunai bagi warga Jakarta disalurkan melalui Bank DKI dengan besaran Rp300.000 per bulan. Pihak Bank DKI menganjurkan penerima bansos untuk memanfaatkan layanan non-tunai melalui aplikasi Jak One Mobile guna menghindari terjadinya antrean. Hal ini sempat terjadi di gerai ATM Bank DKI di kawasan Matraman. Warga mengantre hingga 2 jam untuk mendapat masuk ke dalam gerai ATM. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Irfan Hardiansa, iNews melaporkan. Ratusan pedagang kaki lima di kawasan Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat mengibarkan bendera putih karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Banyak warung yang harus tutup karena penerapan PPKM di Kota Bandung. Bendera putih berkibar di antara deretan warung dan
bergerak di sepanjang kawasan Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat. Bendera putih yang artinya menyerah melambangkan kepasrahan pemilik usaha kecil yang kondisi perekonomiannya semakin hari semakin memburuk karena tidak bisa lagi berdagang. Meski berat untuk menutup usahanya, mereka rela demi menjalankan aturan PPKM darurat. Mereka mengaku sudah kehabisan uang karena usahanya tidak lagi berjalan. Sudah di ujung tanduk, Kang, karena sudah terdampak sekali keadaan rekan-rekan pedagang Cikapundung. Terdampak dalam artian kita bukan terdampak dari PPKM saja. Dari PSBB pertama kita sudah terdampak dengan waktu penutupan jalan yang memberatkan kepada kami sebagai pedagang. Kami sangat mendukung program pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini, Kang. Cuman rasanya tidak seimbang antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan PPKM darurat membuat akses jalan menuju ke kawasan Cikapundung sulit dilalui karena adanya penutupan. Pedagang yang tetap berjualan pun menjadi tidak laku hingga terpaksa menutup usahanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemerintah memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli mendatang untuk menekan persebaran COVID-19. Pemerintah baru akan melonggarkan PPKM darurat 26 Juli mendatang apabila kasus COVID-19 di Indonesia menurun. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga 25 Juli mendatang. Presiden Joko Widodo mengatakan PPKM darurat yang berlaku sejak 3 Juli ini adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari dan harus diambil pemerintah untuk menurunkan penularan COVID-19. Namun demikian, pemerintah tetap akan memantau dan memahami suara masyarakat yang terdampak. PPKM darurat baru akan dilonggarkan pada 26 Juli mendatang jika kasus COVID-19 di Indonesia menurun. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Dalam pelonggaran PPKM darurat yang akan dilaksanakan pada 26 Juli mendatang, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok diizinkan buka hingga pukul 20 dengan maksimal pengunjung 50%. Pedagang asongan, toko kelontong, cuci mobil, laundry dibuka hingga pukul 21.00. Sementara untuk warung makan, tempat usaha di ruang tempat terbuka diizinkan buka hingga pukul 21.00. Pengunjung hanya boleh makan di tempat maksimal 30 menit. Untuk menyukseskan PPKM darurat ini, pemerintah mengajak masyarakat untuk bahu-membahu dan bersatu melawan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli namun masih ada pelanggaran. Lantas apakah PPKM di sisa waktu tersebut akan efektif? Kami akan bahas bersama staf ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan influencer Dr. Tirta. Selamat sore Pak Gubernur, Pak Ngabalin dan Dr. Tirta. Selamat sore. Saya ingin ke Gubernur Banten terlebih dahulu. Pak Wahidin, apakah PPKM darurat efektif untuk menurunkan kasus COVID-19 di Provinsi Banten? Lihat dari perspektif mana? Kalau dari sisi untuk mengurangi interaksi, saya kira cukup efektif. Karena memang dari sisi mobilisasi atau mobilitas kemarin, Banten termasuk yang cukup baik. Jadi kehidupan di jalanan sendiri berkurang, aktivitas masyarakat berkurang. Tapi kasus positifnya menurun, Pak. Apa? Kasus positifnya, kemudian tingkat keterisian di rumah sakit pun ada penurunan kah? Ya, harus kita perhatikan korelasinya karena COVID yang sekarang ini penularan Trump begitu cepat dan muncul dari klaster-klaster keluarga dan lingkungan. Ini saya kira coba kita tarik hubungan atau korelasi antara PPKM darurat dengan
dengan munculnya klaster baru. Tapi kalau sebagai kepala daerah saya lihat dengan demikian juga diharapkan mengurangi. Kalau tidak, ini mungkin akan lebih banyak lagi masyarakat yang terpapar gitu. Baik. Lagi pengaruh dari klaster wisata. Lebaran itu yang dibuka terlampau bebas pada. Baik, saya ingin ke Dr. Tirta. Dr. Tirta, sebelumnya Anda menyampaikan kritik atas perpanjangan PPKM darurat karena dinilai pemerintah tidak bisa memberi makan kepada masyarakat. Tapi di sisi lain kan PPKM darurat tetap dibutuhkan untuk membatasi mobilisasi masyarakat. Apa saran Anda kepada pemerintah? Ya, kalau yang saya lihat dari lapangan ya, karena saya memang kegiatan saya dominasinya di lapangan sama relawan. PPKM efektif itu kalau kita lihat dari mobilisasi, ada 6 titik ada 6 poin yang disampaikan oleh Pak Presiden 1 hari yang lalu. Dan sebelum Pak Presiden kemarin jumpa pers, saya juga sudah diajak rapat ya bersama dengan relawan lain, ada kawal COVID, lapor COVID dengan Pak Luhut. Jadi saya berterima kasih juga pada Pak Luhut yang sudah memberi fasilitator untuk supaya kita bisa langsung memberikan saran. Ini langkah bagus. Yang pertama adalah kalau dilihat dari mobilitas itu belum sesuai target, penurunan itu 30%, tapi masih 20%. Dan tracing itu masih di angka 150.000 sampai 190.000 dan bahkan 2-3 hari terakhir menurun drastis di angka 170.000. Sementara Pak Joko Widodo mentargetkan di angka 500.000 tracing per hari. Untuk vaksinasi juga yang paling bagus masih DKI ya. DKI kita harus apresiasi, itu per hari ini saya sama Pak Kapolda Metro Jaya lagi menggerakkan gerakan namanya vaksinasi merdeka. Kita sudah mencapai angka 75,4% di dosis pertama. Tapi untuk daerah-daerah lain yang paling bagus kedua adalah Bali. Tapi daerah lain masih menyusul di belakang. Mungkin dan ini lagi dikritisi ke Kemenkes untuk sediaan dosis. Lalu untuk poin berikutnya, untuk angka positif masih berkisar di angka 35 sampai 55 ribu. Jadi ini masih membebani nakes. BOR juga masih tinggi. Dan di lapangan yang paling bahaya adalah angka kematian. Jadi yang perlu disoroti di sini sebenarnya adalah kita apresiasi sekali angka kesembuhan itu naik di angka 25 sampai 35 ribu. Tapi angka kematiannya masih tinggi, 1.200, dan itu artinya kita masih tertinggi per harian di dunia. Dan dari lapangan sendiri, karena kegiatan saya dominasinya jujur adalah di lapangan ya, karena saya juga memiliki tim di media sosial juga. Jadi kalau dari lapangan usulnya adalah PPKM ini sangat efektif kalau bansos itu diberikan langsung kepada masyarakat yang memang butuh. Contoh kita bisa niru Madiun. Itu kepala daerahnya sangat kita apresiasi karena mereka memberdayakan PKL untuk memberikan makan yang isoman, jadi ini muter ekonominya. Atau di Yogyakarta itu ada Jimpitan, lalu di Jawa Timur sih rata-rata ada solidaritas, kalau di DKI pengusaha. Jadi inilah di saat inilah saya sudah menyampaikan juga PPKM efektif kalau masyarakat di bawah ini tidak bekerja terus-terusan keluar, tapi dikasih makan. Kalau misalkan mereka masih ada yang nekat bekerja, maka penularan masih terjadi. Kenapa mereka bekerja? Karena mereka nggak ada uang untuk makan, dan untuk sekali swab itu mahal. Itu aja kritisi yang kita sampaikan kepada Pak Luhut kemarin. Kita akan langsung tanyakan. Di sini ada perwakilan pemerintah, Pak Ngabalin, bagaimana menjawab kebutuhan bansos kepada masyarakat supaya mereka tidak harus memaksakan diri untuk bekerja di luar rumah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum untuk Dr. Tirta, untuk Pak Gubernur, terima kasih Mbak. Jadi begini, semua regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pemberlakuan perpanjangan PPKM darurat sampai tanggal 25 Juli akan datang itu seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, dan juga Bapak Presiden sejak awal telah memberikan instruksi kepada kementerian, lembaga, dan terutama kepada TNI Polri. Kalau kemarin yang telah Bapak Presiden menyampaikan itu adalah mengalokasikan 55,21 triliun. Yang itu tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah untuk BST, kemudian bantuan tunai ya, langsung, kemudian diantaranya juga adalah PKH dan lain-lain sebagainya. Apa yang mau saya sampaikan? Tadi Dr. Tirta dengan sangat cermat ya, matur nuwun ya dokter, alhamdulillah. Artinya bahwa regulasi ini dikeluarkan seiring dengan langkah-langkah yang dilakukan dan antisipasi terhadap semua masyarakat yang berdampak langsung terhadap pemberlakuan perpanjang PPKM. Karena itulah
upaya-upaya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada tanggung jawab negara. Pemerintah untuk dan atas nama negara mesti hadir di saat-saat PPKM ini diperpanjang. Itu sebabnya Bapak Presiden memberikan langkah yang sangat cermat, kemudian disampaikan kepada ruang publik dan seluruh masyarakat khususnya yang ada di Jawa dan Bali, bahwa sampai dengan tanggal 25 Juli akan datang itu akan dilihat perkembangannya. Dengan begitu maka tingkat kesadaran, tingkat kepahaman bersama kita di antara pemberlakuan PPKM darurat ini menjadi ukuran. Makanya di beberapa kesempatan dan tempat kepada teman-teman wartawan saya juga menyampaikan bahwa barometer untuk kita sukses dan berhasil di tahapan PKPM darurat ini adalah seberapa jauh tingkat kesadaran kita pada tanggal 3 Juli sampai dengan 25 kemarin. Syukur alhamdulillah ya, memberikan hasil yang lumayan 10-15%. Tapi itu belum cukup. Saya setuju dengan Dr. Tirta tadi. Baik, Pak Wahidin, kalau di Banten sendiri seperti apa kesiapan dari Pemprov untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat? Dari awal kan kita sudah laksanakan, dari pemerintah Pak Jokowi memberikan dana dengan sisi paket, kita sendiri 600.000 per bulan selama 6 bulan kemarin. Sekarang disusul dengan bantuan-bantuan kesejahteraan dalam bentuk beras, dan Menteri juga sudah melontarkan bantuan beras termasuk juga PKH dan sebagainya, termasuk juga desa dengan 8% dana alokasi desa juga digelontorkan untuk bantu masyarakat, saling mengcover, saling melengkapi. Sekarang ini lewat kepolisian juga memberikan bantuan beras 5-10 meter, tambah dengan TNI juga membantu obat-obatan untuk memberikan kepada yang isolasi mandiri. Jadi saya kira dengan berbagai variasi pemerintah daerah bersama pemerintah pusat sudah melakukan upaya, dan sekarang masih terus berjalan. Saya sekarang juga sedang merekomposisi dana-dana bantuan-bantuan lain untuk di-DTT-kan, dan lalu kita juga akan memberikan bantuan. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah dukungan untuk makan dan minum, serta adalah obat-obatan. Sistem paketing yang kemarin digagas oleh Pak Luhut bersama Panglima TNI sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Begitu juga pemerintah daerah bersama-sama. Saya kira ini persoalan yang kerja bareng kita yang saya kira sudah kita laksanakan, walaupun mungkin dinilai belum efektif. Kami sudah berbuat secara maksimal. Tidak sekedar memberikan makan pemerintah provinsi, tapi juga memberikan dana dan. Baik, saya kembali ke Dr. Tirta. PPKM darurat resmi diperpanjang meskipun hanya sampai tanggal 25 Juli. Di beberapa hari yang tersisa ini, apa yang harus dilakukan supaya PPKM darurat ini benar-benar bisa efektif? Ya, izin kalau misalkan dari kemarin sebenarnya seperti yang sudah diutarakan berkali-kali sih. Sebenarnya PPKM ini akan efektif kalau fokusnya gini aja, kita kan cuma punya kesempatan 5 hari ya. Fokusnya itu adalah sudah saya sampaikan juga ke Pak Luhut dan ke Pak Budi, kita fokusnya ke tracing aja. Jadi kita tuh bisa melacak sebenarnya berapa banyak sih orang yang sudah dites di Indonesia. Kalau misalkan angka tracingnya bagus, minimal sesuai dengan instruksi Pak Presiden di angka 300-500 ribu, tapi terjadi angka penurunan positif dan angka kematiannya di bawah 1.000, itu berarti ada perkembangan yang sangat-sangat baik. Nah, kedua, di saat yang bersamaan kita mengawasi pembagian bansos. Dan kalau buat warga sih sekarang kita sudah warga bantu warga ya. Jadi kita sekarang kita tahu bahwa ini nggak bisa sendirian, dan kita juga ngasih solusi, tapi nggak hanya kritik, walaupun sebenarnya nggak wajib juga. Di beberapa daerah ada beberapa orang yang masih mampu, itu mereka menggerakkan sendiri untuk membuat posko pembantuan sembako ataupun kawan-kawan, ada yang memberikan bantuan, ada dapur umum untuk masyarakat yang terdampak PPKM ini, karena ini bertahan 5 hari. Jadi paling nggak 5 hari kita menyarankan sih untuk ngebut di tracing sama vaksinasi. Nah, untuk vaksinasi ini jujur kita angkat topi ya, terutama untuk Jakarta. Saya jujur nggak berpolitik sama sekali, tapi kita harus angkat topi karena di Jakarta ini contoh pentahelixnya jalan. Antara Polri, dia menggerakkan vaksin di gerai-gerai vaksin Polda, Dinkesnya jalan, pemerintah pusatnya juga jalan. Jadi
apa yang terjadi di DKI dan Bali dan juga di Madiun itu kita bisa terapkan di seluruh daerah, bahwa kalaupun ada yang mampu, mari kita jimpitan atau kita bantu sesama. Terus kedua, kita awasi juga pembagian bansos, jangan sampai ada korup-korup yang kayak tahun lalu. Terus kita juga edukasi juga supaya orang itu tergerak untuk vaksin sehingga kita bisa mencapai herd immunity. Dan yang berikutnya adalah tentu kita mengawasi kerja pemerintah agar tidak terjadi hal yang kayak Bandung ya. Hari ini mungkin ada Pak Ali Ngabalin hari ini di kota Bandung agak termakan provokasi, jadi agak heboh tuh, kasihan juga oksigen di rumah sakit sana udah habis, terutama di Immanuel. Tapi ada demo di balai kota yang cenderung ricuh. Nah, kita harus menghindari hal-hal seperti ini karena orang kalau udah kelaparan kena isu hoax saja bisa rusuh. Nah, yang terjadi nanti provokasi-provokasi ini yang harus kita amati dan cermati agar orang-orang yang terdampak karena PPKM ini tidak termakan provokasi. Jadi orang ini harus segera diamati, bansosnya harus sesuai. Karena kalau orang dah lapar, kita tahu orang kalau udah lapar akan melakukan apapun. Nah, ini yang harus diamati oleh Pak Ali Ngabalin dan kawan-kawan kepala daerah termasuk Pak Gubernur. Itu sih kalau yang dari saya amati di bawah ya. Jadi kebagi dua kubu sekarang. Orang yang percaya COVID banget nih sama orang yang udah antipati. Nah, antipati ini gimana caranya kita tetap edukasi pelan-pelan agar nggak emosian. Gitu sih kalau dari saya, Mbak. Pak Ngabalin, bagaimana ini? Masih banyak provokasi dan informasi hoax yang bertebaran di tengah masyarakat. Bagaimana menanggapi hal ini? Ya, sebelumnya saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya kepada Pak Gubernur karena ada 2 poin tadi saya atas nama teman-teman dari kantor staf Presiden, kemudian dari pemerintah pusat ya. Terima kasih untuk Pak Gubernur karena ini yang memang diharapkan dari tingkat Bapak di Gubernur, kemudian Bupati, Wali Kota, dan seterusnya. Untuk pertanyaan ini Mbak, 2 hal yang berkali-kali sejak awal saya katakan bahwa pemerintah itu tidak saja bekerja keras menghabiskan energi melawan COVID-19 dan varian baru ini untuk meyakinkan dengan berbagai regulasi yang dilakukan untuk kepentingan menyelamatkan jiwa dan nyawa manusia. Tapi kita juga itu menghabiskan energi yang luar biasa banyaknya. Apa itu? Adalah melakukan klarifikasi terhadap berbagai macam penyebaran berita bohong, berita hoax. Makanya saya bilang dalam masa pandemi ini manusia-manusia yang tidak punya moral rendah. Intelektualnya ada, tapi kebenciannya telah menutupi kebenaran. Warga negara ini yang saya bilang warga negara kelas apa mereka ini? Di dalam situasi kita menghadapi pandemi yang begini luar biasa, menghabiskan banyak nyawa rakyat Indonesia. Tapi mereka dengan gampang menyebarkan hoax, sampai bayangkan ada orang yang menolak divaksinasi. Banyak orang yang menolak kalau ada COVID-19 itu menjadi sesuatu yang nyata di depan kita. Bro, tolong, ini di Prancis, di Amerika, di Belgia, beberapa teman-teman di Belgia, kemudian di Breda, di Belanda, di Inggris juga beberapa menelpon mengabarkan kepada saya tentang COVID yang luar biasa mulai mengancam mereka. Ingat, situasi kita perlu kita hadapi ini secara bersama-sama. Makanya Presiden mengatakan bahwa sayangi nyawamu, jiwamu adalah untuk kebersamaan seluruh rakyat Indonesia. Begitu Mbak. Baik. Satu hal lagi bahwa Pak Wahidin, Satgas menyebut warga Banten ini salah satu yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Saya mau jawab dulu nih Mbak, soal vaksin saya bukan menjawab, tapi menjelaskan bahwa memang Bung Tirta alokasi dari pusat kesepakatan para gubernur, memang yang diprioritaskan adalah Jakarta. Setelah itu baru Banten dan sebagainya. Banten jatahnya cuma 1,36, sekarang baru 4. Insya Allah kalau ada vaksin kita juga akan bersama-sama dengan daerah lain untuk memfokuskan untuk agar Banten divaksin. Yang kedua soal oksigen, Banten tidak kekurangan. Kami kumpulkan semua pengusaha produsen oksigen se-Banten, kebetulan produsen oksigen itu ada di Banten. Dari awal kita tidak kekurangan, mereka sudah menyumbang, baik tabung maupun dispenser. Jadi kita nyatakan Banten cukup untuk oksigen. Yang ketiga, Mbak harus tahu, saya kira masyarakat Banten itu masyarakat yang religius. Betapa memang susahnya merubah mentalitas dan disiplin masyarakat. Di samping itu Banten sebagian besar daerah pertanian, kawasan pertanian. Masyarakat memang harus terus-menerus disosialisasi untuk mereka sadar bahwa fungsional itu namanya masker.
Dan yang terbuka juga disampaikan keterbatasan jumlah masker. Dari 12 juta penduduk, kita baru berikan 2 jutaan. Itu pun kalau mereka pakai tiap hari, saya kira juga sangat tidak memadai. Jadi karena itu ini juga menjadi upaya kami bagaimana menginternalisasi menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua, bagaimana memasok. Kami tadi sudah sampaikan pada pemerintah pusat agar juga segera di drop masker. Dan di lain pihak juga bersama tokoh masyarakat, terutama para kiai dan ulama, memang ini melalui proses yang cukup panjang untuk meyakinkan. Karena Bung Tirta tadi memang ada yang setuju, ada yang antipati, dan memang masih ada di Banten yang memang tidak percaya COVID. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Baik. Ya, Dr. Tirta, ternyata sudah 1 tahun lebih COVID-19 ini ada di Indonesia. Masih saja banyak warga yang tingkat kepatuhannya terhadap protokol kesehatan masih rendah. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Singkat saja mungkin, Dr. Tirta. Ya, kalau dari saya sih memang itu yang menjadi PR kita para tenaga kesehatan ya. Jadi seperti kata Pak Ali Ngabalin, kita tidak hanya melawan virusnya, tapi kita melawan isu hoax yang beredar. Dan isu hoax itu beredarnya luar biasa parah karena bisa mencapai masyarakat pedesaan. Dan klarifikasi ke masyarakat pedesaan itu kadang klarifikasinya nggak secepat hoaxnya. Jadi kalau buat masyarakat yang nonton di sini, kebetulan nonton Nia News di sini, saya harapkan sih cuman percayalah informasi dari media yang terpercaya dan dari Kemenkes, dari akun-akun dinas kesehatan setempat, dari akun pemerintah setempat. Itu kalau soal medis ke situ. Jangan percaya informasi nggak bertanggung jawab di grup WhatsApp yang katanya gitu. Apalagi soal vaksin. Intinya dari vaksin itu kayak helm. Memang tidak bisa melindungi kita dari kecelakaan. Vaksin tidak bisa melindungi kita dari penularan. Tetapi kalau kita kena COVID, kalau udah divaksin, itu gejalanya insya Allah jadi ringan. Dan itu sudah ada penelitiannya dan terbukti. Jadi kalau ada vaksin mereknya apapun, manfaatkan segera. Apalagi pembagian dosis setelah Jakarta kelar ini akan semakin masif di seluruh daerah. Terutama daerah Jabodetabek, dan salah satunya Banten. Dan saya harap masyarakat memanfaatkan solusi ini agar kita cepat bisa kayak Inggris, apalagi Amerika. Kalau sudah mencapai 80%. Itu aja kalau dari saya, dan jaga diri, jaga sesama. Belum pernah ditemukan namanya obat COVID. Kalau ada klaim-klaim obat COVID, nggak ada. Yang penting jaga diri, jaga sesama. Yang ada obat menurunkan gejala yang memperburuk COVID. Itu aja kalau dari saya. Baik, Pak Ngabalin ada yang ingin ditambahkan? Singkat saja, silakan Pak. Ya, saya ingin meneruskan ajakan Bapak Presiden kepada seluruh komponen bangsa untuk tetap kita bersatu, untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka melakukan perlawanan terhadap COVID-19 dan varian baru Delta. Satu yang Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa tidak ringan untuk menghadapi masalah ini. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan satu kesadaran dan ketulusan, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pasti menurunkan pertolongan dan bantuan kepada kita. Kalau hari ini kita berdemonstrasi, kemudian kita berkerumun, itu akan merugikan diri kita dan merugikan keluarga, dan pasti tidak akan mendatangkan manfaat di tengah-tengah masa pandemi ini. Dari sinilah saya untuk dan atas nama kantor staf Presiden kemudian menyampaikan melalui iNews TV, terima kasih, moga-moga kita punya satu kesadaran yang sama, kemudian kita segera akan berakhir. Presiden menghendaki agar kita tidak boleh terus-menerus seperti ini, dan karena itulah kita perlu mengikuti ajakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bersatu, kita akan siap untuk keluar dari pandemi ini. Baik, terima kasih Pak Ngabalin, Dr. Tirta, dan Pak Wahidin sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga sehat selalu. Selamat sore. Pemirsa, ini sore akan kembali dengan informasi perebutan jenazah pasien positif COVID-19 kembali terjadi di Situbondo. Usai jeda berikut.